Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, kita bulan ini masuk dalam satu tema yang baru. Tema itu adalah dewasa dalam sikap. Dewasa dalam sikap. Seringkali yang membuat kita sebagai umatnya tidak bisa mengalami janji Tuhan itu adalah sikap yang salah. Jadi seringkali kok masalah itu bertambah buruk, atau mungkin hidup kita kok gak mengalami pemulihan. Saya katakan bukan tidak, tapi belum. Karena sikap yang salah itu pada akhirnya membuat segala sesuatunya bertambah kacau. Nah, ini sikap ini sangat penting. Ya, ada satu perkataan yang berkata begini. Ketika orang naik ke atas, itu perlu yang namanya karunia. Tapi ketika orang bertahan di atas, itu perlu yang namanya karakter. Nah, ini yang kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali banyak orang Kristen itu kurang memiliki sikap yang benar. Nggak dewasa dalam sikap. Nah, contohnya siapa yang sikapnya salah? Bangsa Israel di sini. Bangsa Israel ketika di padang gurun di bawah pimpinan Musa itu selalu mengulang kesalahan yang sama. Sikapnya selalu sama ketika menghadapi pergumulan, problem, yaitu bersungut-sungut. Apa yang terjadi? Di titik hampir tiba di tanah Kanaan, justru malah mereka tidak dapat masuk ke tanah Kanaan oleh karena sikapnya yang salah. Tanah Kanaan di dalam rohani ini bicara tentang berkat-berkat sebenarnya. Akhirnya mereka tidak memperoleh tanah, tidak memperoleh berkat-berkat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan orang Israel di bawah pimpinan Musa, dikarenakan karena sikap yang salah. Dan hanya dua yang memiliki sikap yang benar, Yosua dan Kaleb bin Yefune. Dan itu menggambarkan kehidupan orang Kristen. Orang Israel ini menggambarkan kehidupan manusia, orang percaya. Dari banyak orang percaya, ternyata yang berhasil masuk cuma dua. Yang lain mana? Yang lain memiliki sikap yang salah. Bukan Tuhan gagal, tetapi karena dirinya sendiri yang membuat kegagalan. Jadi gagal dan berhasil itu bukan tergantung dari Tuhan, tergantung dari sikap hatimu. Ya. Contoh orang yang memiliki sikap yang benar, Daud. Anda kalau perhatikan Daud, dia punya berbagai macam alasan untuk berkata kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia diberi janji sama Tuhan jadi raja. Tapi ketika dia menghadapi Goliat, dia menang melawan Goliat, dia berpikir bahwa apa yang Tuhan berikan itu tinggal dekat sedikit lagi. Akhirnya dia diangkat jadi pemimpin pasukan karena dia bisa mengalahkan Goliat. Dia pikir bahwa waduh, dia kemana-mana menang. Akhirnya ditawarin anaknya Mika, ya, daripada Saul raja waktu itu. Kelihatannya tinggal sedikit jadi mantu raja. Ujung-ujungnya Daud justru diburu untuk mau dibunuh sama raja Israel hari itu adalah Saul. Tapi hebatnya Daud memiliki sikap yang benar. Bahkan ketika dia harus berhadapan dengan Saul berdua, waktu itu dia punya kesempatan untuk membunuh. Apa yang terjadi? Daud berkata, no, jangan sentuh raja yang diurapi Tuhan. Dia tetap pegang firman Tuhan. Dia memilih sikap yang benar
untuk tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dia tetap taat apapun yang terjadi. Saya masih ingat ketika mereka Daud ini ikut Raja Filistin waktu itu, Siklag dibakar habis, dia balik waktu itu mau perang nggak jadi, diusir, dia mau balik, dia hampir mau dilempari batu sama pengikutnya. Apa yang terjadi? Daud menguatkan dirinya di hadapan Allah. Dia cari Tuhan. Dia memiliki sikap yang benar sampai hingga akhirnya dia jadi raja Israel. Istimewa. Ada kasus yang luar biasa di mana Daud hari itu dia bersinah, dia membunuh. Hari itu ditegur sama seorang nabi namanya Nabi Nathan. Kamu itu raja melakukan satu perbuatan yang jahat. Hari itu Daud mengambil sikap yang benar. Dia bukan marah sama seorang nabi Tuhan. Dia enggak kecewa. Dia merendahkan diri. Dia berkabung di hadapan Tuhan. Sikap yang benar. Bahkan ketika dia sudah bertobat, mungkin orang berpikir kalau sudah bertobat semuanya dipulihkan ya. Ternyata enggak. Dia harus melihat anaknya saling membunuh. Hari itu Amnon dengan Absalom, hari itu saling membunuh. Amnon memperkosa Tamar, dengan mata kepala Daud melihat itu. Hari itu Absalom bunuh Amnon setelah beberapa tahun Amnon memperkosa Tamar. Dia melihat Absalom berontak terhadap dia. Dia harus dipermalukan. Gunting bapaknya ditidurin di depan orang banyak. Dia bikin satu kayak di atas loteng begitu, dibikin satu kayak tirai di depan orang banyak. Gunting bapaknya diperkosa, bukan ditiduri. Habis itu Absalom berusaha untuk mau membunuh bapaknya sendiri demi kekuasaan. Terakhir Adonia berontak. Bapaknya belum meninggal, dia sudah mengangkat diri menjadi raja. Dia melihat satu kondisi yang dimana aku sudah bertobat, tapi kok begini. Daud tidak berkata begitu. Dia tahu dia punya kesalahan dan ada harga yang harus dibayar. Tapi di akhir hidupnya dia melihat seorang anaknya satu, namanya Salomo. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Anaknya Salomo menjadi raja menggantikan dia seperti apa yang difirmankan Tuhan. Kenapa Daud bisa begitu? Karena memiliki sikap yang benar. Dari itu dewasa dalam sikap ini penting sekali. Karena ini yang menentukan Anda berhasil atau tidak. Anda nanti pada akhirnya bisa masuk ke dalam sorga, kerajaan kekal, atau neraka. Itu tergantung sikapmu. Bukan tergantung Tuhan lagi, tergantung sikapmu. Ya, seringkali banyak anak Tuhan ketika menghadapi masalah, dia memiliki sikap yang salah. Akhirnya yang terjadi justru bukan kebaikan yang dia terima, keburukan yang dia terima. Karena sikap yang salah. Mungkin ada orang yang menggunakan sikap yang benar, dia menghadapi dengan sikap yang benar. Masalahnya semakin ruwet, tapi dia tetap pakai sikap yang benar. Pada akhirnya dia melihat satu terang pemulihan yang terjadi dalam hidupnya. Sikap itu penting. Karena kadang-kadang orang punya masalah, apalagi keluarga, masalah rumah tangga, ribut. Ketika hari ibadah, dia pakai sikap yang salah. Dia berkata, tidak usah ibadah lah, percuma ibadah. Itu sikap yang salah. Akhirnya masalahnya semakin tambah runyam. Ada yang karena dia kecewa,
dikecewakan, dia kecewa. Dia memiliki sikap yang salah, dia memilih untuk ya udah aku nggak usah lagi ibadah, aku nggak usah lagi baca firman, nggak usah lagi berdoa, percuma. Justru dia melihat sesuatu semakin tambah ruwet. Walaupun mungkin kelihatannya ada jalan keluar, kelihatannya, tapi ternyata ujungnya justru membuat satu keruwetan. Hati-hati, sikap itu sangat penting. Ya, maka dari itu perlu kita dewasa dalam sikap. Karena sikap inilah yang menentukan kita menerima anugerahnya atau tidak. Kenapa? Karena Allah itu melawan orang yang sombong, tetapi Ia mengaruniakan anugerah kepada orang yang rendah hati. Ingat loh, sikapmu yang salah itu, itulah kesombonganmu. Ketika engkau kecewa, ketika engkau sakit hati, itu artinya engkau sedang angkuh di hadapan Tuhan. Kau gak rela diproses. Orang Israel, kenapa dia terus bersungut-sungut? Kesombongannya, sesat hatinya. Nah, itu sebabnya kita mari kita dewasa dalam sikap. Dalam 1 bulan ini kita mau belajar tentang dewasa dalam sikap. Ya, tujuannya apa? Supaya memiliki sikap percaya yang benar dalam menghadapi masalah badai kehidupan. Sikap yang benar, sikap percaya yang benar. Banyak orang sikap percayanya salah. Sikap percayanya kalau Tuhan tolong aku, baru aku percaya. Kalau Tuhan gak tolong-tolong, ya sudah cukup. Atau sikap percayanya adalah seringkali orang memberi target sama Tuhan. Dalam 2 bulan, kalau Tuhan gak tolong aku, berhenti. Sikap percayanya salah. Jadi tujuan firman Tuhan ini adalah supaya Anda dan saya memiliki sikap percaya yang benar dalam menghadapi masalah badai kehidupan. Saya kasih contoh seperti orang main selancar. Ketika dia melihat gelombang, dia bersuka cita. Dia tahu ini akan mengangkat aku naik ke atas. Amin. Itu sikap yang benar. Dengan adanya gelombang, dia berkata, yes, aku mau menari, aku mau bersuka cita di atas gelombang itu. Itu kesukaanku. Kenapa? Karena disitulah aku bersama dengan Tuhan. Amin. Paulus katakan justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Amin. Kapan Anda mengalami kelemahan? Bukan di saat Anda senang. Di saat Anda susah, punya masalah, ada badai, disitulah kelemahanmu muncul. Disitulah engkau bermegah dalam kelemahanmu. Amin. Sehingga kuasa Tuhan sempurna. Nah, mari kita belajar di dalam Matius 8 ayat 23 sampai yang ke-27. Ini tentang angin ribut diredakan. Anda mungkin sering dengar ini. Ya. Ayat firman ini di sekolah minggu pun juga sering disampaikan. Tapi kita mau belajar apa makna yang terkandung di dalamnya. Mari kita baca ini Matius 8 ayat 23 sampai 27. Saya nanti baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap. Demikian selanjutnya sampai ayat 27. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Mari kita baca. Saya akan baca terlebih dahulu. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Maka datanglah murid-muridnya
membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Kalau Anda lihat ayat ini ayat firman Tuhan bicara tentang hari itu lagi pergi sama Yesus, jalan-jalan naik kapal, muncul yang namanya gelombang, ya, angin ribut, sehingga kapalnya ditembus oleh gelombang air. Lah, apa makna yang terkandung di dalamnya? Ketika Anda menghadapi masalah, percaya yang benar, ya, pastikan Anda di dalam perahu bersama Yesus. Itu yang perlu Anda yakinkan dulu. Dalam engkau, perahu itu gambaran tentang perjalanan hidup. Dalam perjalanan hidupmu itu, kamu ngikut Yesus enggak? Ada orang percaya, tapi nggak ikut. Contohnya apa? Orang di luar Kristen juga percaya. Percaya nggak? Iblis percaya nggak? Percaya. Buktinya ketika Yesus dicobai, kalau kamu anak Allah, percaya iblis. Tapi iblis nggak ikut. Ada orang yang percaya, tapi nggak ikut. Nggak satu perahu sama Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda percaya? Oke. Tapi pertanyaannya yang kedua, Anda berada di dalam perahu bersama Yesus tidak? Artinya dalam perjalanan hidupmu, kamu ikut Yesus tidak? Atau yang kau percaya, oke Tuhan, aku percaya kau Tuhan, kau Allah, kau Juru Selamat. Tapi kita jalan masing-masing ya Tuhan. Kamu jalan ke sana, saya jalan ke sini. Saya nggak mau sama-sama Tuhan. Nah, itu problem. Nah, sekarang Anda dan saya mesti pastikan dulu bahwa Anda dan saya itu di dalam perahu bersama Yesus. Satu konsep dulu. Kenapa? Kalau nggak satu konsep, nggak nyambung. Amin. Nah, coba pastikan sama kanan kirimu, kamu satu perahu bersama Yesus nggak? Nah, kalau iya, oke. Berarti bisa lanjut. Ya. Anda perhatikan ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan apa ini? Murid-muridnya pun mengikutinya. Jadi waktu Yesus naik ke dalam perahu, murid-muridnya pun mengikutinya. Artinya begini. Yang pertama, miliki sikap yang teguh untuk mau mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus artinya mengikuti jalannya, mengikuti firman-Nya, mau benar, mau kudus. Itu artinya Anda berada di dalam perahu bersama Yesus. Yesusnya sebagai kapten. Jadi ketika Anda mau mengikut Yesus, artinya Anda mesti mau mengikuti jalannya, mengikuti firman-Nya, mau benar dan kudus. Itu sudah nggak bisa diganggu-gugat, harus mutlak. Makanya di dalam ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Jelas muridnya ngikut Yesus. Berarti pemimpinnya siapa? Yesus. Memimpinnya Yesus. Ya. Lah, ketika Anda masuk dalam satu perahu bersama Yesus, ternyata ayat yang ke-24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ternyata orang kalau ikut Yesus itu ternyata jalannya nggak selalu rata. Orang ikut Yesus ternyata bukan bicara hanya mujizat, ternyata
ada yang namanya angin ribut. Ini satu kenyataan yang Anda dan saya mesti tahu. Ikut Yesus bukan berarti jalanmu rata, jalanmu aman. Justru ketika kamu ikut Yesus, kamu sedang berhadapan dengan yang namanya masalah. Kenapa? Karena ketika kamu ikut Yesus, menjadi sahabatnya Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada satu pribadi yang gak suka. Siapa namanya? Iblis. Nah, saya tulis, iblis ingin menggoncang imanmu dengan memakai ayat 24 tadi saya sudah bacakan, angin ribut. Angin ribut bicara apa? Masalah besar. Kadang-kadang ketika Anda sudah percaya Yesus, mau sungguh-sungguh, malah justru dihantam sama angin ribut. Masalah. Udah mau sungguh-sungguh nih, sudah sungguh-sungguh, udah mau melayani sungguh-sungguh, mau ikut Yesus sungguh-sungguh, mau ikut firman-Nya, mau benar, mau kudus, dihantam malah masalah besar. Kita berpikir dengan ikut Yesus sungguh-sungguh, mau benar, mau kudus, masalahku selesai. Bukannya selesai, malah justru malah ada angin ribut, mengamuk lagi anginnya. Iblisnya ngamuk. Dia langsung hantam dengan angin ribut. Supaya apa? Imanmu goncang. Sadar gak? Kadang-kadang kita gak habis pikir, Tuhan aku kan udah sungguh-sungguh. PA ikut, doa malam ikut, ibadah aku rajin, baca Alkitab oke, doa mantap. Terus kenapa kok malah justru saya dihantam masalah besar? Kenapa bisa begitu? Karena iblis ngamuk. Ketika ada orang percaya yang mau sungguh-sungguh, iblis ngamuk. Halo? Yang akan diizinkan. Ketika ada seorang manusia yang mau bertobat sungguh-sungguh, mau percaya sungguh-sungguh, iblis ngamuk. Dia akan hantam dengan masalah besar. Kenapa? Karena iblis tidak pernah izinkan Anda dan saya sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dengar baik-baik, iblis itu adalah mantan kekasih kita. Dia tidak rela miliknya diambil sama Tuhan. Dengar baik-baik. Dia tidak rela. Saya pernah dengar satu kesaksian, ini sebagai contoh. Waktu itu dia seorang bandar besar narkoba, dia bertobat. Dia masuk rehab di Semarang. Dia kesaksian di sekolah-sekolah kali itu. Dia ngomong, saya ini kalau balik ke Jakarta pasti mati. Kenapa? Karena dia diincar. Bos besarnya nggak terima, karena dia pegang rahasia. Kita dengar baik-baik. Iblis gak pernah melepaskan Anda dan saya. Ketika Anda mau sungguh-sungguh, iblis kamu, dia akan bawa angin besar, dikatakan di sini, angin ribut, badai. Untuk apa? Menghantam, menggoncang imanmu, supaya dikatakan sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Dalam Lukas, sampai air itu masuk. Gelombang atau air itu menggambarkan orang banyak. Dalam Wahyu 17 ayat 15, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Tuhan izinkan, apa maksudnya? Tuhan izinkan ketika masalah besar, orang-orang di sekitarmu mengecewakan hidupmu, masuk dalam hidupmu bukan untuk nolong kamu, justru mau menenggelamkan kamu. Halo? Sadar tak? Ini real.
Ketika iblis mengamuk, dia bukan hanya pakai masalah, bukan hanya pakai angin ribut, tapi dia memakai gelombang untuk masuk ke dalam kapalmu. Yang dimana di situ ada Yesus. Dia masuk, dia pakai orang-orang banyak untuk semakin menenggelamkan imanmu. Mereka berkata, ngapain lu percaya Yesus? Gak ada guna tuh, buktinya Yesus didorong. Mereka pakai banyak untuk membuat Anda semakin kecewa. Dan ini terjadi. Makanya saya mau ingatkan kembali, semakin Anda percaya Yesus sungguh-sungguh, ingat, masalah bukan berarti hilang begitu saja. Justru masalah bisa semakin besar. Karena iblis ngamuk, iblis marah besar. Karena ada satu orang percaya mau sungguh-sungguh sama Tuhan, dia gak rela. Dia lebih rela menjadi selingkuhannya kita daripada dia kehilangan Anda. Halo? Dia rela jadi pelakor daripada Anda sepenuhnya dimiliki Yesus. Karena tujuannya bukan masalah Anda milik Yesus atau milik iblis. Tujuannya adalah supaya Anda binasa. Jadi dia bukan hanya memberikan angin timbul, tapi dia menimbus gelombang. Perahu itu ditimbus oleh gelombang, masuk airnya. Air bicara orang banyak. Jadi kadang-kadang dalam hidupmu, coba Anda perhatikan, ketika kamu punya masalah, orang banyak ini, orang gak percaya, yang dulunya mungkin bukan siapa saja datang, bukan orang percaya datang, kayak seakan-akan mendukung kamu, tapi justru sebenarnya menenggelamkan imanmu. Coba Anda perhatikan, orang gereja itu memang begitu. Orang gereja itu begitu, percaya Yesus, kenapa kau sungguh-sungguh? Mana buktinya? Dihantam. Manusia itu, kalau cuma hanya badai, angin timbul, masih kuat. Tapi kalau sudah ditekan di logikanya, di perasaannya, lemah. Makanya coba perang waktu itu Vietnam sama Amerika. Kenapa tentara Amerika kalah? Karena ditekan tiap malam, tengah malam ditekan sama tentara Vietnam, dikasih suara-suara orang nangis, bayi nangis, perempuan minta tolong. Mereka nggak bisa tidur, ditekan, mentalnya ditekan, sehingga mereka kata-kata itu jadi gila, pulang ke buat jadi gila. Iblis itu bukan hanya mau Anda cuma hanya kasih angin ribut. Tuhan apa iblis tahu? Kalau dikasih angin ribut mesti kuat. Nggak masalah, masih bisa bertahan. Tapi kalau sudah ditekan dengan logikanya, perasaannya melalui orang banyak, lemah. Itu manusia. Kenapa? Karena manusia ini makhluk sosial. Nah ini kita mesti tahu nih. Jadi seringkali kenapa sikap kita menjadi buruk? Bukan karena masalah sebenarnya. Masalah mungkin ada ngomel sebentar, ada sadar, ada bertobat. Tapi kalau sudah dihantam sama orang banyak, rata-rata orang lemah, imannya langsung drop. Contohnya siapa? Anda coba perhatikan orang Israel. Waktu orang Israel mengirim 12 pengintai, 12 pengintai, balik bawa kabar baik, tapi juga bawa kabar busuk. Berapa orang yang ngasih kabar busuk? 10 orang. Dia mau memaparkan satu logika. Di sana orangnya besar-besar, makan manusia, kita seperti belalang, dia raksasa. Apa yang terjadi? Langsung drop.
orang banyak. Musa, ketika menghadapi Musa, masalah masih kuat. Tapi ketika dihantam dengan orang banyak, dengan logika, dengan perasaan yang dihantam oleh orang banyak, apa terjadi? Salah ucap. Itu terjadi. Jadi ini bahaya ini di sini. Dan kadang-kadang Yesus tidur, artinya kadang-kadang seperti memang seakan-akan omongan orang banyak ini benar. Yesus kayak seperti kadang-kadang nggak nolong. Kadang-kadang kok kayaknya Tuhan nggak nolong ya. Aku udah berdoa, kok nggak nolong ya. Kok omongannya orang banyak ini kok ya betul ya. Pengalaman mereka yang kecewa-kecewa kok ya betul ya. Ini loh bahaya. Padahal Yesus cuma tidur. Bukan nggak mau nolong, tidur. Nunggu, artinya nunggu, lihat dulu kamu bagaimana sikapmu. Ya, bagaimana sikapmu. Ingat, sebesar apapun masalah Anda, jangan biarkan iblis memakai orang dunia di sekitarmu untuk menggoncangkan imanmu. Sebesar apapun masalah itu, jangan biarkan orang dunia, pendapatnya orang dunia menggoncangkan imanmu. Orang dunia yang saya katakan, mereka kelihatannya mendukung kamu, tapi sebenarnya menenggelamkan imanmu. Ingat itu. Termasuk orang Kristen yang duniawi, ya, yang masih suka yang dosa-dosa, itu termasuk. Jangan biarkan, ini orang dunia sekitarmu, termasuk orang Kristen, orang gereja yang duniawi ya. Saya ngomong duniawi ya, yang masih suka dengan dosa, masih suka dengan hal-hal yang gak benar. Ini yang akan mentenggelamkan nanti, menggoncangkan imanmu. Iblis itu bukan hanya pakai badai sekali lagi. Iblis pakai orang-orang dunia, termasuk orang Kristen yang duniawi, orang Kristen yang suka dengan dosa. Jadi kalau Anda punya masalah, jangan Anda hampiri dengan orang-orang begitu. Kenapa? Karena nanti akan menggoncangkan imanmu. Kamu akan ragu nanti. Ini bahaya. Ya. Jadi sebesar apapun masalah Anda, jangan biarkan iblis memakai orang dunia di sekitar untuk memgoncangkan imanmu. Nah, bagaimana caranya Anda tetap teguh? Yang kedua, sikap berdoa. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Yang kedua berdoa. Berdoa berarti berhenti mengandalkan kekuatan manusia, berhenti dengar omongan-omongan orang dunia. Itu berdoa. Berdoa artinya saya mau menyelaraskan jiwa saya dengan jiwanya Tuhan. Berhenti mengandalkan kekuatan manusia. Berdoa berarti jangan biarkan hati menjauh dari Tuhan. Ketika orang mengalami masalah, dihantam ya orang banyak, seringkali orang mulai kecewa sehingga dia menjauhkan diri dari Tuhan, menjauhkan hatinya dari Tuhan. Nah, ketika Anda berdoa, artinya Anda tidak membiarkan hatimu menjauh dari Tuhan. Jadi sikap yang kedua, ketika kau menghadapi masalah, kau sedang menghadapi badai, kau sudah mau ikut Yesus sungguh-sungguh, sudah bagus, tapi iblis mengamuk dengan memberikan angin badai, angin ribut, terus dikasih namanya gelombang orang banyak sekitar kita untuk menggoncangkan imanmu. Bagaimana supaya iman bisa kuat teguh, sikapmu tetap teguh mengikut Tuhan? Berdoa. Apa itu berdoa? Berdoa artinya berhenti mengandalkan kekuatan manusia. Berdoa artinya berhenti mencari pertolongan manusia. Berdoa artinya menyelaraskan
jiwamu, pikiran, perasaan, dan kehendakmu dengan Tuhan. Itu berdoa. Yang kedua, berdoa berarti jangan biarkan hati menjauh dari Tuhan. Dalam Yeremia 17 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ketika Anda mengalami masalah besar, ketika Anda mengalami tekanan secara logika dan perasaanmu, berdoa. Karena ketika kamu berdoa, kamu berhenti mengandalkan kekuatan manusia. Kamu berhenti mengandalkan pendapat-pendapat dari manusia. Kamu sedang mau menyelaraskan pikiran, perasaan, dan kehendakmu dengan Tuhan. Berdoa berarti Anda dan saya tidak membiarkan hati menjauh dari Tuhan. Maka ada kata, saya kasih kata push, pay, pray, praise, until as something happen. Berdoa sampai terjadi sesuatu. Doa itu dasar. Pak, saya berdoa tapi kok ya nggak lihat terang, Pak. Tetap berdoa sampai terjadi sesuatu. Ketika kamu ngetok, Tuhan berkata, kalau kamu ngetok, kata ngetok minta, itu bukan hanya ini, tak, dan sebenarnya dapat tidak. Dia ngetok terus, tak, tolong, tak, tolong, sampai yang punya rumah itu dengar. Itu gambaran berdoa. Kadang-kadang banyak orang Kristen berdoa itu nggak sampai terjadi sesuatu. Ketika sudah 1 bulan nggak terjadi sesuatu, 2 bulan nggak terjadi sesuatu, mulai, aduh, ternyata Tuhan nggak jadi, udahlah, nggak usah doa lagi. Salah. Kalau kamu mau cari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan katakan, maka Tuhan menjelajah ke seluruh dunia untuk mencari orang yang bersungguh hati mencari Dia. Ketika kamu berdoa, kalau Anda perhatikan di dalam tadi ayat yang ke-25, maka datanglah muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Itu bicara tentang sesuatu yang dilakukan sampai Tuhan bangun. Kadang-kadang Tuhan sengaja tertidur untuk melihat ketekunanmu di dalam berdoa. Seberapa kamu itu mau merendahkan hatimu, dirimu di hadapan Tuhan? Seberapa besar? Saya nggak percaya ketika orang berdoa tidak ada hasil. Tapi saya berdoa nggak ada hasil. Kamu berdoa berapa lama? Apakah sampai terjadi sesuatu? Apakah sampai benar-benar kamu tuh minta, nangis sama Tuhan, sampai benar-benar kamu bisa menundukkan jiwamu yang ragu, yang gak percaya, sampai kamu tundukkan di bawah kaki Yesus. Wah, aku mau Yesus kekuatanku. Apakah kamu berdoa sampai terjadi sesuatu? Atau berdoa hanya sekedarnya saja? Ketika Anda minta sesuatu sama orang tuamu, Anda nggak bisa target orang tuamu. Ketika orang tuamu atau orang anak minta sesuatu, misalnya minta barang, ya nanti papa belikan, nanti. Tapi kapan? Kamu nggak bisa nuntut kapan. Kamu yang paling penting seorang anak ngejar. Pak, aku butuh ini Pak, aku butuh Pak, tolonglah Pak. Kejar terus Pak, aku mohon Pak, aku mohon tolong. Maka bapak itu akan melihat anaknya yang takut minta terus, itu akan, wow, ya oke.
Apalagi anak itu nangis. Wah pasti bapak itu gak tahan, ya aku mesti berikan. Kadang-kadang kita gak mau ngejar Tuhan. Kadang-kadang kita cuma hanya sekedarnya saja. Kita gak mau berdoa sampai terjadi sesuatu. Kita lebih cenderung ke pasrah. Ya udahlah, kalau Tuhan jawab ya puji Tuhan, kalau Tuhan gak jawab ya udahlah. Tuhan gak suka doa yang begitu. Tuhan maunya Anda nangis. Tuhan maunya Anda benar-benar menggeliat seperti orang sakit bersalin. Aduh Tuhan, tolong Tuhan, aku butuh Engkau. Sampai terjadi sesuatu. Saya ingat dengan Yakub. Waktu dia harus berhadapan dengan Esau kakaknya. Kalau Anda baca ayat itu sebelum dia berdoa di satu tempat itu, namanya apa lupa saya. Dia sebelum sampai itu di penyeberangan itu, dia lihat malaikat. Itu malaikat Tuhan. Dia lihat, tapi terjadi tetap takut. Mungkin Anda ketika menghadapi masalah dihantam dengan logika, dengan perasaan, Anda baca firman Tuhan, aku menyertai, Anda tahu, tapi Anda nggak bisa kontrol ketakutanmu. Apa yang dilakukan Yakub? Dia semalaman itu sebelum bertemu dengan dia perang ketakutannya. Ketika Anda berdoa, ingat, yang Anda hadapi itu bukan iblis, dirimu sendiri. Bagaimana kamu menaklukkan dirimu di bawah kaki Yesus? Logikamu, perasaan, kehendak. Coba kalau Anda berdoa punya masalah, Anda berdoa, ada bahasa Anda menang, apa yang terjadi? Ini logika, ketakutan berusaha untuk membuat Anda berhenti berdoa. Muncul pikiran-pikiran manusia. Kenapa? Karena itu yang dipakai. Jadi iblis itu cuma hanya nabur. Dia tabur itu supaya itu tumbuh. Makanya tabur takut, misalnya ini corona, tabur takut supaya tumbuh ketakutan. Dan nanti ketakutan jadi roh yang nanti akan bekerja dengan sendirinya. Itu cara iblis. Jadi iblis itu cuma nabur. Dengan orang banyak dia nabur. Makanya orang itu kan yang menjadi masalah ketika itu sudah menguasai, yang di dalam ini menguasai. Seperti kalau tumbuhan itu sudah tumbuh, makanya muncul ketakutan. Loh, Anda berdoa sampai terjadi sesuatu, apa yang Anda kalahkan sih? Bukan iblis. Yang Anda kalahkan dirimu sendiri. Dirimu sendiri yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan sakit hati. Coba Anda sakit hati, benci sama orang, terus Anda suruh berdoa. Ketika Anda berdoa tuh nggak tahan, rasanya tuh ingat orang itu, aduh ini orang nyakiti, gimana nyakitinya, aduh caranya nyakiti, waduh ingat semua. Nah ketika Anda berdoa, apa yang Anda kalahkan? Sakit hatimu, ketakutanmu, kekhawatiranmu, kebencianmu. Kenapa? Karena begitu. Kalau kamu bisa naklukkan itu, begitu aku bisa nyatakan kuasa. Tapi kalau kamu nggak bisa naklukkan itu, Tuhan nggak bisa nyatakan kuasanya. Kamu mesti taklukkan apapun, kemarahanmu, kebencianmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu, apapun itu, ketidakpercayaanmu, mesti taklukkan. Cara naklukkannya gimana? Anda tahu firman, tapi ternyata kok dia nggak bisa. Doa. Anda mesti nangis, Tuhan tolong aku. Aku percaya. Aku percaya. Jadi push, pray until something happen. Berdoa sampai terjadi sesuatu. Anda mesti percaya. Makanya menyalahkan ketidakpercayaan itu paling susah.
Karena berdoa ketika tidak terjadi sesuatu, kamu masih percaya. Imanmu masih bekerja. Percaya. Yes. Tuhan yakin, aku yakin Tuhan kerjakan sesuatu. Aku yakin. Walaupun mungkin sudah muncul hasil tidak sesuai, kamu masih yakin. Tuhan, aku yakin. Kau sanggup mengubah. Kau sanggup mengubah. Apa yang tak mungkin kau sanggup jadikan. Apa yang tidak ada kau sanggup adakan. Mulai berdoa terus sampai terjadi sesuatu. Kalau Anda nggak mau berdoa, nggak bisa. Makanya yang terakhir, manifestasikan kuasanya. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Waktu saya baca ayat ini, saya agak ganjil. Kenapa Tuhan harus ngomong, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Dan Lukas 8:25, di manakah imanmu? Saya berpikir, apa maksudnya? Kenapa Tuhan harus menyatakan perkataan ini dulu, baru ngomong, hai angin, dikatakan menghardik angin dan danau itu, tenang, teduh, baru tenang, teduh. Tapi kenapa Tuhan harus ngomong dulu, hei kamu, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Di dalam Lukas dikatakan, di manakah imanmu? Ketika saya berdoa, Tuhan, apa maksudnya? Ternyata kenapa Tuhan ngomong begitu? Karena begini, Tuhan itu sedang bukan hanya menghardik angin ini, tapi Tuhan sedang mengingatkan murid-muridnya. Iman itulah yang sanggup menerobos apa yang mustahil. Dan yang membuat orang itu tidak bisa menggerakkan imannya adalah ketakutannya. Makanya Tuhan katakan, mengapa kamu takut? Karena ketakutannya yang membuat dia tidak bisa melihat apapun. Coba orang, anak saya waktu itu, ya masuk dalam kolam renang. Ada saya, dia takut. Karena dalam, saya kan nggak tenggelam, dia tenggelam. Saya bilang, tapi pegang. Karena dia takut, dia nggak sadar kalau ada saya. Teriak, dia nangis, nggak mau, takut. Nah itu. Ketakutan itulah yang membuat akhirnya orang tidak bisa menggerakkan iman. Kenapa saya bisa tak bisa berenang? Karena dulu waktu kecil saya diajak sama paman saya, om saya berenang. Saya tahu di tempat yang dalam. Karena saya takut, saya berusaha untuk menolong diri sendiri. Padahal om saya di sebelah, saya tidak nolong gitu. Karena ketakutan saya nggak bisa lihat om saya. Takut. Makanya kenapa Tuhan ngomong, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Dikatakan, di manakah imanmu? Waktu saya ini, makanya kenapa kau perlu berdoa? Kau berdoa bukan mengalahkan iblis. Kau berdoa mengalahkan yang ada dalam diri, ketakutanmu, kekhawatiranmu, ketidakpercayaanmu. Kau tahu Tuhanmu Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Engkau tahu Tuhanmu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sumber mujizat, spesialis yang mustahil. Tapi hatimu nggak percaya. Kenapa? Karena kau melihat kenyataan yang dipaparkan oleh iblis melalui orang banyak. Mana Tuhanmu? Memang Tuhan Maha dahsyat, tapi buat si dia untuk kamu bukan. Untuk dia, oh iya, dia kan memang orang benar. Kamu siapa? Orang punya masalah baru bertobat kok. Diintimidasi. Ini setan. Untuk apa? Untuk melumpuhkan imanmu. Saya tulis, jangan biarkan ketakutanmu melumpuhkan kuasa Roh Kudus, iman yang ada dalam dirimu. Firman Tuhan ngomong, kalau kamu Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa dinamis.
kuasa yang besar. Kata dinamis itu dari bahasa apa? Dinamit. Nah, dinamit itu kan kalau meledak itu besar kuasa, menghancurkan satu gedung. Nah, kata kuasa itu dinamis, kuasa yang besar. Tapi kuasa yang besar ini, iblis tahu bagaimana caranya untuk membungkam kuasa itu yang ada dalam dirimu. Bagaimana melumpuhkan kuasa yang ada dalam dirimu, supaya kamu nggak bisa percaya Tuhan, supaya kamu nggak bisa mengatasi masalah-masalah yang Dia berikan dalam hidupmu, supaya kamu menjadi pribadi yang tidak percaya Yesus lagi. Kamu jadi pribadi yang sakit hati, pada akhirnya gagal dan dibinasakan, dan pada akhirnya masuk neraka. Iblis tahu caranya. Caranya bagaimana? Lumpuhkan kuasanya, kuasa Roh Kudus. Lumpuhkan imannya dengan apa? Ketakutan. Makanya contoh di COVID, saya kemarin lagi dengar orang diwawancara yang kena COVID. Dia ngomong begini, COVID memang bahaya, tapi yang lebih berbahaya dari COVID yang mengakibatkan kematian adalah ketakutan yang diberikan di dalam COVID itu. Ketakutannya yang ngeri. Makanya orang kalau sudah kena COVID itu ketakutan. Rata-rata banyak orang mati kenapa? Bukan mati karena COVID-nya, mati karena ketakutan. Karena ketakutan itu meruntuhkan imunitas yang ada dalam dirinya. Itu namanya kuasa. Kuasa yang ada dalam dirinya itu namanya imunitas. Jadi Anda bisa sehat itu karena imunitas. Ada pasukan perangnya. Nah, tapi kalau pasukan perangnya ini muncul namanya virus corona ini, gimana caranya bisa menghancurkan pasukan perang imunitasmu? Dengan ketakutan. Ketika ketakutan muncul, muncullah namanya hormon jahat yang membantu virus-virus ini bekerja sehingga meruntuhkan. Nah, bagaimana iblis bisa menaruh ketakutan dalam dirimu? Gampang. Virusnya apa? Perkataan-perkataan orang banyak itu virus. Sehingga di situ muncul hormon yang tidak baik, sehingga mulailah namanya hormon tidak baik, ketidakpercayaan, logika manusia, sehingga pada akhirnya melumpuhkan kuasa yang ada dalam dirimu, sehingga itu membuat Anda lumpuh total, sehingga akan mengalami namanya kematian rohani, sehingga kalau sudah mati mudah dibinasakan. Makanya banyak orang Kristen ada akhirnya mengalami kematian rohani, kecewa dengan Tuhan, tidak mau sungguh-sungguh lagi, akhirnya apa? Mati secara rohani. Nah, ini bahaya. Banyak orang tidak sadar. Banyak orang memilih untuk dikuasai dengan ketakutannya, dikuasai dengan kekhawatirannya, dengan apa? Dengan berhenti untuk percaya. Jadi ketika Anda berhenti beribadah, ketika Anda berhenti berdoa, ketika Anda berhenti untuk membaca merenungkan firman, Anda sedang setuju dengan iblis. Kekuatanmu dilumpuhkan. Kalau kekuatanmu dilumpuhkan, apa yang kamu bisa lakukan? Kamu hanya bisa menyerah pada iblis, sehingga iblis akhirnya menelan hidupmu, menguasai hidup. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman itu adalah kuasa Allah. Imanmu itu adalah kuasa yang menerobos segala sesuatu yang mustahil. Tapi kalau iman yang menjadi kunci daripada kuasa itu dikalahkan, dilumpuhkan, Anda mau pakai apa? Anda nggak bisa. Anda nggak bisa apa-apa. Karena lumpuh. Dibuat stroke, disumbat. Apa ini disumbat? Anda tubuh ini disumbat. Apa namanya? Peredaran darah tersumbat. Lumpuh. Tapi orang harus terus. Makanya orang kenapa? Kalau untuk supaya
dia bisa normal kembali, orang asuh, dia harus banyak gerak. Gerak terus. Supaya apa? Darahnya bisa ngalir. Gerak. Minum obat. Supaya apa? Peredaran darahnya itu sumbat-sumbat ini, lemak-lemak nyumbat ini, yang nyumbat ini dihancurkan. Kayaknya Anda itu seperti kalau orang kena stroke, itu seperti orang kena masalah besar, itu harus minum obat. Apa obat? Firman Tuhan, doa. Terus yang kedua, ibadah, gerak. Ibadah itu Anda sedang gerak. Berarti ini Anda gerak nih. Dengar firman Tuhan, Anda sedang gerak. Menggerakkan apa? Iman ketika Anda mendengar. Dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dalam bahasa Indonesia masa ini katakan, sebab setiap anak Allah sanggup mengalahkan dunia yang jahat ini, dan kita mengalahkan dunia dengan iman kita. Dengan iman kita. Nah, banyak anak Tuhan tak sadar ini. Imannya dilumpuhkan. Sehingga pada akhirnya membuat dia ini jadi seorang pecundang. Ingat, sepanjang kamu masih berdoa, meskipun hasilnya kalah, Tuhan, ketika kamu berdoa, Tuhan bisa mengubah. Meskipun kamu lihat hasil yang tidak sesuai yang kamu inginkan, tapi ketika kamu berdoa, ketika kamu mau benar, ketika kamu mau kudus, kamu terus berdoa, kamu pegang janji Tuhan, kamu tetap terus setia sama Tuhan, Tuhan bisa mengubah. Walaupun hasilnya tidak sesuai. Makanya sikap ini penting. Makanya di dalam dunia ini tidak ada kemenangan yang mutlak. Hari ini Anda bisa menang, besok bisa kalah. Tapi kalau Anda di dalam Yesus, Anda, orang dunia bilang, mungkin bisa bilang Anda kalah. Tapi kalau Anda di dalam Yesus, Anda mesti yakin kemenangan sudah di tangan saya. Amin. Ini saya rindu pada pagi hari ini. Ayo, miliki kedewasaan dalam sikap, supaya Anda dan saya bisa mengalami janji Tuhan. Amin. Yang pertama tadi, sikap teguh dalam mengikut Yesus, jangan goyah. Yang kedua, mengatasi kegoyahan itu berdoa. Ingat, pray until something happen. Berdoa sampai terjadi sesuatu. Yang ketiga, gunakan kuasamu. Manifestasikan kuasa Tuhan dalam hidupmu, yaitu imanmu. Jangan biarkan imanmu dikalahkan, dilumpuhkan oleh iblis melalui ketakutan-ketakutan yang disebar dalam hidup. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.